dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca surah Qasirah ya. Silakan Adit pimpin. Wahid Isnan salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Surah Al-Araf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca surah Qasirah sebagai rasa bentuk kita, rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, menumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik anak-anak, alhamdulillah ya kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba sekarang diperhatikan dulunya, diperhatikan kembali, dirapikan. Ustazah akan membacakan absen. Sekarang lihat di depan ada Google Form, masukkan nama kalian. Silakan absen. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, nah Ustazah akan bertanya terlebih dahulu tentang pembelajaran yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Masih ingat? Masih. Coba tentang apa? Pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam. Coba submateri apa sajakah yang kita pelajari minggu kemarin? Siapa yang bisa? Cinta, coba Cinta. Tujuan pernikahan, syarat pernikahan, Tujuan pernikahan, syarat pernikahan, dan hikmah kemudian pernikahan. hikmah pernikahan. Baik, pertanyaan jawabannya bagus. Kita kasih apa dulu? Yang kedua, saya akan bertanya tentang rukun daripada pernikahan. Coba siapa yang masih ingat tentang rukun pernikahan? Oke, Safira silakan. Rukun pernikahan ada 4, yaitu mempelai wanita, mempelai pria, wali nikah, dan ijab dan kabul. Alhamdulillah masih ingat, jawabannya luar biasa. Kita kasih aplaus. Baik anak-anak, itulah yang kita pelajari minggu kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian jangan lupa kita tetap harus belajar dan belajar. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran hari ini, yaitu masih terkait tentang pernikahan dalam Islam. Kalau kemarin kita belajar tentang pernikahan Islam, otomatis tuh ada lawan kata daripada pernikahan. Apa tuh lawan katanya dari pernikahan? Perceraian. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ustazah akan memberikan pretest terlebih dahulu supaya nanti kalian, Ustazah akan mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian tentang perceraian yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, silakan. Di sini Ustazah sudah siapkan Google Form. Silakan masukkan ke HP kalian. Lakukan pretest ini. Ustazah kasih waktu 10 menit. Gimana? Anak-anak sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau sudah selesai, nah Ustazah akan koreksi ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ustazah akan kasih dulu tentang kompetensi dasar daripada pembelajaran kita. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Meyakini ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah ini ya, ini adalah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, nah ini apa sih yang akan kita bahas dalam perceraian ini? Nah di sini ada perceraian, iddah ya. Pertama kita akan membahas tentang pengertian perceraian, kemudian dalil perceraian dalam Islam. Yang ketiga adalah hukum perceraian dalam Islam, dan yang terakhir adalah macam-macam perceraian dalam Islam. Baik, sampai di sini dulu. Coba anak-anak silakan kalian
pernikahan. Selanjutnya dalil daripada perceraian ini adalah surat At-Thalaq. Silakan siapa yang mau baca? Najil, silakan dibaca Najil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jadi ini ya, ini adalah dalil daripada perceraian yaitu di surat At-Thalaq. Yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya. Baik, anak-anak, ini adalah dalil daripada perceraian. Kemudian ada juga dalil perceraian tentang An-Nisa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Jadi, dan jika keduanya bercerai maka kemudian selanjutnya adalah hadis tentang perceraian. Abghadul halal ilallahi ta'ala at-talaq, ya. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi perceraian itu boleh, ya. Namun perceraian itulah yang sangat dibenci oleh Allah. Ini adalah dalil tentang perceraian. Gimana anak-anak sudah paham tentang dalil perceraian? Sudah ya. Kita lanjut ya, siap? Siap. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum perceraian. Nah, kemarin itu kan kalau dalam pernikahan ada berapa? 5. Ada 5. Apa saja? Itu ada hukum dari pernikahan, ya. Sekarang kita juga akan membahas tentang hukum perceraian. Di sini juga ada 5 nih. Pertama haram, kemudian wajib, makruh, mubah, dan sunah. Nah, ini adalah hukum perceraian. Pertama kita akan membahas tentang haram. Nah, perceraian itu bisa dikatakan haram apabila satu, ketika istrinya sedang keadaan haid. Nah, jadi kalau istri itu masih haid, itu tidak boleh dicerai. Kapan bolehnya? Setelah suci. Kemudian yang kedua, ketika suci yang telah dicampurinya. Nah, ini jadi maksudnya kalau sudah suci kemudian dicampuri oleh suami itu tidak boleh dicerai. Ini hukumnya haram. Kemudian selanjutnya wajib. Maksudnya wajib ini boleh cerai ya. Pertama, terjadi perselisihan antara suami dan istri. Banyak ya terjadi perselisihan ini, contohnya apa? Ekonomi ya. Perselisihan yang luar biasa ini adalah, ini biasanya faktor utama ya, faktor utama sekali terjadinya perceraian itu yang ekonomi, kurang saling menerima satu, kemudian yang kedua kurang berkomunikasi, ketiga juga kurang bersyukur ya. Kemudian dalam pandangan hakim untuk melakukan perceraian. Jadi kalau sudah menurut hakim ini harus bercerai ya boleh bercerai. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam perceraian. Ini berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk. Nah ini macam-macam perceraian ini ada 2. Apa saja? Pertama tolak raj'i. Kemudian yang kedua tolak ba'in. Nah, tolak raj'i adalah, perhatikan ke depan anak-anak. Ya, tolak raj'i itu adalah talak 1 dan 2. Suami boleh rujuk selama masa iddah. Jadi kalau tolak itu masih dilakukan 1, 2, suami itu boleh rujuk kembali selama masa iddah. Ya. Gimana? Paham tuh? Oke, silakan coba sekarang anak-anak silakan berdiri dulu, kita explain dulu ya. 1, 2, 3. Oke, cukup, silakan duduk. Sudah kembali fresh? Sudah, kita lanjutkan kembali. Baiklah anak-anak, ini adalah pembahasan kita hari ini, sudah Ustazah paparkan. Silakan diamati video ini, dianalisa ya, kemudian nanti cari solusinya. Dianalisa terkait tentang video ini. Nah, kita perhatikan. Sebelumnya gue mau kenalin diri dulu. Nama gue Egi. Tapi bukan pemain bola ya. Tapi kalau bola bekel
Gue jago. Gue lahir dan besar di Jakarta. Baik anak-anak, sudah kira cukup ya untuk video ini. Coba silahkan kalian simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan daripada video ini? Ana sudah. Kita silahkan coba apa kesimpulan dari video ini? Kesimpulan dari video tadi adalah seorang anak yang ketimpa dampak perceraian. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan membagi 3 kelompok. Silahkan nanti kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, di sini Ustazah akan membacakan kelompok 1 adalah Gita Indah Putri Via. Baik anak-anak, nah di sini kan sudah dibentuk kelompoknya masing-masing. Ustazah akan memberikan RKPD ya. Silakan kalian isi di dalam RKPD nanti sesuai dengan materi kalian masing-masing. Silakan dikerjakan. Nih gimana nih kelompoknya, kelompok 3 nih, siap? Sudah siap presentasinya? Siap. Oke, alhamdulillah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data Badan Peradilan Agama menyatakan bahwa perceraian di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. 2. Rata-rata peningkatan angka perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Mulai dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan pranikah oleh kantor urusan agama. Lingkungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan membuat dua pertanyaan. Ayo, siapa yang mau bertanya dan mungkin ada yang mau menyanggah? Baik, saya ingin menyanggah dari pemateri. Saya ingin menyanggah dari pemateri bahwa terkait tentang gugatan seorang istri kepada suaminya yang dijelaskan bahwa salah satunya adalah poligami. Poligami dalam Islam dijelaskan itu diperbolehkan dalam surat An-Nisa ayat 3. Baik, saya akan menjawab sanggahan dari adik. Poligami merupakan salah satu alasan istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Jadi, mungkin sang istri merasa tidak diadili oleh sang suami, makanya dia mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Kemudian, mungkin sang suami tidak izin terlebih dahulu kepada sang istri jika ingin memoligami istrinya. Oke, kita kasih apa dulu? Cukup sampai sini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya presentasi hari ini. Kelompok pertama sudah maju, kelompok 2 dan 3 juga sudah maju semua. Alhamdulillah, kita ambil kesimpulan daripada presentasi hari ini, yaitu pertama tadi adalah tentang dugaan cerai. Jadi istri itu boleh menggugat cerai suaminya dengan dasar yang pas ya. Jadi kalau memang tidak pas ya, istri tidak boleh menggugat cerai. Nah, di situ baiklah anak-anak, setelah kita membahas tentang presentasi ya, permasalahan yang ada di presentasi, Ustazah akan memberikan post-test ya tentang kaitan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang perceraian. Kemudian apa lagi tadi? Dan rujuk atau hukum-hukum perceraian. Baik, silakan disiapkan HP-nya. Nah, di sini Ustazah lihat Ustazah sudah siapkan link. Silakan masukkan link tersebut dan kerjakan selama 10 menit. Sudah. Baik, kalau sudah selesai, saya akan melihat daripada hasil post test. Nah, alhamdulillah ya, post testnya lumayan bagus. Yang tadinya tes mendapat 70, misalnya tapi adik tadi dapat 70, sekarang post testnya sudah dapat 85. Saya kasih contoh lagi nih, tadi Zafira dapat 60, sekarang dapat 90. Baik, alhamdulillah anak-anak sudah usai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri dari pembelajaran hari ini, Ustazah akan mengambil kesimpulan dari materi yang kita pelajari ini. Kita ambil kesimpulan. Coba pertama tadi kita akan
pernikahan antara suami dan istri. Bagus, kasih aku dulu. Nah, yang kedua adalah tentang dalil perceraian. Siapa yang bisa ambil kesimpulan? Ana sudah. Kinta, oke silakan Kinta. Dalil perceraian yaitu at-talaq marratan fa imsakun bil ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Baik, jawabannya bagus. Nah, untuk yang terakhir adalah tentang hukum-hukum perceraian. Siapa yang bisa ngambil kesimpulan? Ana Ustazah. Najila, silakan Najila. Perceraian itu ada 5 Ustazah. Sebutkan. Haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Oke, alhamdulillah bagus jawabannya. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah usai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya akan memberikan sebuah tugas, ya, tugas rumah. Nanti silakan dikerjakan di rumah, dikumpul di minggu depan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, jangan lupa kita masih akan membahas tentang pernikahan, yaitu tentang masa iddah dan rujuk, ya. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Jadi 4 kali pertemuan ini kita tetap membahas tentang pernikahan dalam Islam. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang akan memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini? Oke, Kuni, silakan Kuni. Jadi menurut kami pembelajaran sekarang itu hari ini sangat menyenangkan. Dari pembelajaran ini kami dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian, hukum, macam dari perceraian, iddah dan rujuk. Dan harapan kami untuk pembelajaran berikutnya agar waktunya lebih panjang lagi supaya kita dapat menerima penjelasan yang lebih jelas lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih Kuni ya sudah memberikan refleksi daripada pembelajaran hari ini. Saya tekankan lagi ya, banyak-banyak belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena dengan belajar itu kita bisa membuka isi dunia, ya, bisa mengubah isi dunia ini. Namun perlu diingat juga, kalau kita tidak bisa mengubah daripada dunia ini, minimal kita bisa merubah diri kita sendiri. Baiklah anak-anak, alhamdulillah sudah usai pembelajaran kita hari ini. Semoga